Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Kamis 14 November. Sebelum memimpin rapat, beliau nampak disambut langsung oleh beberapa petinggi negara, termasuk Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait. Dalam video itu terlihat bahwa Pak Marwarar Sirait langsung tertunduk saat Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian. Beliau juga nampak mengarahkan Pak Gibran untuk masuk ke dalam posko untuk melakukan rapat terkait penanganan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sebelumnya sejumlah tokoh politik menyesalkan tindakan Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo. Dalam paparannya saat rapat koordinasi nasional atau Rakornas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 di Sentul 7 November lalu. Salah satunya adalah politikus Nasdem, Irma Suryani Caniago. Bu Irma berpendapat bahwa arah blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden. Adapun alasan Bu Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan beliau berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu. Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda. Lantas apa saja yang dilakukan Wakil Presiden Gibran dalam kunjungan kerjanya kali ini? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Satu pengungsi Lewotobi gembira sambut Wapres Gibran. Suasana penuh sukacita menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi posko korban erupsi Gunung Lewotobi di Koba Somma, Flores Timur. Pengawalan ketat dari Pas Pampres sempat kewalahan menghadapi antusiasme para pengungsi dan warga sekitar yang ingin mendekat. Meskipun demikian, Pak Gibran tetap meluangkan waktu untuk menyapa dan menjangkau tenda-tenda pengungsian guna memberikan bantuan secara langsung kepada para pengungsi. Dalam kunjungannya, beliau juga berbincang dengan para pengungsi untuk mengetahui langsung kendala-kendala yang mereka hadapi selama masa evakuasi. Dengan sabar, beliau mendengarkan keluhan dan masukan dari warga yang terpaksa mengungsi akibat erupsi tersebut. Kepada pengungsi, Pak Gibran menjamin semua pelayanan dan pengobatan bakal terpenuhi, termasuk kepada warga yang harus mendapatkan perawatan medis. 2. Pimpin rapat penanganan. Usai penyerahan bantuan, Pak Gibran menggelar rapat dengan berbagai pihak terkait, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, kemudian Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, pejabat Bupati Flores Timur Sulastri Yasid, dan anggota DPD RI Angelo Wakekako. Dalam pertemuan itu dibahas langkah-langkah prioritas penanganan bencana. Pak Gibran menekankan pentingnya perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, lansia, difabel, dan anak-anak selama masa darurat ini. Terima kasih sekali untuk kerja kerasnya, dan ada 2 poin saja yang ingin saya sampaikan. Pastikan selama masa darurat ini di pengungsian, pastikan makanannya cukup. Mohon atensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan juga anak-anak. Dipastikan tidak ada penyakit-penyakit yang muncul selama masa-masa pengungsian ini. Dirinya mengingatkan agar semua pihak memastikan tidak ada penyakit yang muncul di tengah situasi krisis seperti sekarang. Pak Gibran juga menekankan agar proses bantuan berjalan cepat dan efisien tanpa terhambat oleh birokrasi yang rumit. Ia menginstruksikan semua pihak untuk mengutamakan kepentingan pengungsi yang sudah mengalami kesulitan.
Jangan persulit warga yang sudah dalam keadaan sulit ini. Kita ingin proses yang cepat dan mengutamakan warga yang membutuhkan bantuan tegas, Pak Gibran. Warga yang ada di pengungsian ini sudah dalam keadaan sulit, birokrasinya jangan dipersulit lagi dengan proses-proses assessment yang berbelit-belit. Kita pengen yang cepat, kita pengen sekali lagi memprioritaskan warga-warga yang kesusahan yang ada di sini. Kira-kira itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kerja kerasnya. Saya mohon undur diri untuk memantau 2 titik lokasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait melaporkan bahwa jajarannya telah melakukan survei di 2 lokasi pengungsian dan melakukan dialog dengan warga terkait relokasi ke hunian permanen. Pak Wapres, kami sudah mensurvei 2 lokasi pengungsian karena kami mendapatkan arahan dari Pak Wapres dan Presiden untuk memakai pola dialog, jelasnya. Menurut Pak Marwarar, pada prinsipnya para pengungsi siap direlokasi untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. 3. Melakukan belusukan di sejumlah pemukiman di Kota Makassar. Belusukan ini dilakukan oleh Pak Gibran usai menutup sidang raya ke-18 Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Belusukan kali ini dalam rangka menyerap aspirasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan hingga pendidikan masyarakat. Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, kedatangan Pak Gibran ke sebuah kampung di Kelurahan Panampu itu disambut antusiasme warga. Selain menyapa masyarakat, Wapres pun kerap memastikan usia penerima susu yang ia bagikan berusia di atas 2 tahun agar pemberian susu tepat sasaran. 4. Kunjungan pasar tradisional modern Maros. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menutup kunjungan kerja atau Kunker di Sulawesi Selatan dengan mengunjungi pasar tradisional modern atau Tramo, Kabupaten Maros. Selama berada di lokasi pasar Tramo Maros, beliau disambut hangat masyarakat dan pedagang yang ingin bersalaman langsung dengan putra sulung mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 2 periode ini. Selain melakukan interaksi dengan para pedagang, beliau juga belanja beberapa bahan pokok yang dijajakan para pedagang serta membagikan susu kepada masyarakat dan anak-anak.